لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ikhwan. Kali ini kita akan bercerita tentang tangisan Rasulullah yang mengguncang ars. Ya ikhwan, sepanjang sejarah manusia tidak ada nama yang kehidupannya diceritakan secara detail seperti kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok manusia sempurna yang kepribadian dan tutur katanya penuh hikmah. Dalam kisah para nabi dan rasul banyak diceritakan kisah keseharian maupun mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah yang menggetarkan hati saat Rasulullah SAW yang mulia menangis hingga tangisannya mengguncang ars, tempat singgasana Allah Azza wa Jalla. Dikisahkan ketika itu Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah. Beliau mendengar seseorang di hadapannya bertawaf sambil berzikir, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah menirunya membaca "Ya Karim, Ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir lagi, "Ya Karim, Ya Karim." Rasulullah yang berada di belakangnya mengikuti zikirnya, "Ya Karim, Ya Karim." Merasa seperti diolok-olokkan, orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang laki-laki yang gagah, laki tampan yang belum pernah dikenalinya. Orang itu lalu berkata, "Wahai orang tampan, engkau memang sengaja memperolok-olokku, karena aku ini adalah orang Arab Badui. Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan kulaporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah." Mendengar kata-kata orang Arab Badui itu, Rasulullah tersenyum lalu bertanya, "Tidakkah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawab orang itu. "Jadi bagaimana kau beriman kepadanya?" Orang Arab Badui itu kemudian menjawab, "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya, dan membenarkan sabdanya, sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya," kata orang Arab Badui itu pula. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Wahai orang Arab, ketahuilah, aku ini nabimu di dunia dan penolongmu nanti di akhirat." Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang seperti tidak percaya. "Tuhan, ini Nabi Muhammad?" "Ya Nabi SAW." Si Arab Badui itu pun tunduk mencium kedua kaki Rasulullah SAW. Melihat itu, Rasulullah menarik tubuh orang Arab itu seraya berkata, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu balasannya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, tetapi demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa berita yang menakutkan bagi yang mengingkarinya." Ketika itu malaikat Jibril turun membawa kabar dari langit. Dia berkata, "Ya Muhammad, Tuhan As-Salam mengucapkan salam kepadamu dan berpesan, katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisapnya di hari mahsyar nanti
akan menimbang semua amalannya, baik yang kecil maupun yang besar. Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Maka orang Arab itu pula berkata, demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya, kata orang Arab Badui itu. Apakah yang akan kau perhitungkan dengan Tuhan? Rasulullah bertanya kepadanya. Lalu Badui itu menjawab, jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar maghfirahnya, jawab orang itu. Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kegigiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya, sambungnya lagi. Mendengar ucapan orang Arab Badui itu, maka Rasulullah pun menangis mengingat betapa benarnya kata-kata orang Arab Badui itu. Air mata beliau meleleh membasahi janggutnya. Melihat itu, malaikat Jibril pun turun kembali seraya berkata, ya Muhammad, Tuhan salam menyampaikan salam kepadamu dan berpesan, berhentilah engkau menangis. Sesungguhnya karena tangismu penjaga ars lupa dengan bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga ia berguncang. Katakanlah kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisap dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan dia akan menjadi temanmu di surga nanti. Mendengar kabar itu, orang Arab Badui lalu menangis karena tak mampu menahan rasa harumnya. Betapa tidak, kabar akan menjadi ahli surga menemani Rasulullah tentu dambaan dan cita-cita semua orang. Berkat rahmat Allah Azza wa Jalla dan kemudian Nabi Muhammad SAW, orang Arab Badui itu menjadi salah satu orang yang beruntung. Ya ikhwan, semoga kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kelak kita digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung yang mendapatkan syafaat-Nya di yaumul akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.